Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Romiati Patona dari kelas 11 TKJ SMK Negeri 1 Susukan. Di sini saya akan membahas materi tentang geometri dimensi 3. Nah, di geometri dimensi 3 ini ada beberapa bahasan yang akan saya bahas. Di antaranya yaitu luas dan volume. Yang kedua adalah tempat dan kedudukan, posisi dan kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang ketiga yaitu menghitung jarak. Yang pertama, kita akan membahas tentang luas dan volume. Nah, saya akan membagi dimensi 3 menjadi 3 bangun ruang. Ada prisma, ada limas, dan ada bola. Prisma itu ciri-cirinya atas dan alasnya itu sama. Jadi, kalau atasnya segi 4, ya alasnya juga segi 4. Kalau alasnya segi 7, ya atasnya juga segi 7. Oke, itu adalah prisma. Kemudian yang kedua limas. Limas ini kata kuncinya simpel, yaitu ujungnya lancip atau atasnya lancip. Dan yang ketiga itu adalah bola. Nah, yang termasuk dalam kategori prisma itu ada banyak, yaitu ada kubus, kemudian ada balok, kemudian ada tabung. Kemudian ada prisma segi N, bisa prisma segi 3, prisma segi 5, dan seterusnya. Dan yang kedua yang termasuk limas itu hanya ada dua, yaitu limas segi N sama kerucut. Kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran, atasnya lancip. Kemudian kalau bola, ya bola aja. Nah, di yang limas ini ada sedikit catatan. Mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya bidang 4. Sebetulnya bidang 4 itu bukan persegi atau bukan persegi panjang. Tapi bidang 4 itu adalah bangun ruang. Kenapa dia dibilang bidang 4? Karena sisinya ada 4. Ada 4 segitiga membentuk 5 segitiga. Terus kenapa sih saya membagi menjadi 3 prisma, 5, sama bola? Karena ternyata masing-masingnya itu mempunyai rumus volume yang sama. Kalau prisma, mau kubus, mau balok, mau apapun juga itu, volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Jadi teman-teman tinggal hitung luas alas berapa, tinggal dikali tingginya berapa. Kemudian kalau limas itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi hitung luas alasnya dikali tingginya tinggal dibagi 3. Nah, kalau bola itu khusus ya. Kalau bola itu rumus volumenya teman-teman hafalkan. 4/3 pi r pangkat 3. Nah, sekarang bagaimana dengan luasnya? Kalau prisma mau limas itu menghitung luas permukaannya gampang. Teman-teman tinggal menghitung semua luas yang ada di sana. Semua bangun, permukaan, sisinya, teman-teman hitung luasnya berapa, kemudian teman-teman jumlahkan. Nah, khusus untuk bola, itu ada rumusnya. Luasnya adalah 4 pi r kuadrat. Awas, jangan ketukar sama rumus volume ya. Kalau rumus volume itu 4/3 pi r pangkat 3. Tapi kalau rumus luas itu 4 pi r kuadrat. Baiklah, sekarang saya mau langsung aja masuk ke bagian yang kedua di geometri dimensi 3 ini, yaitu tempat, kedudukan, atau posisi dan kedudukannya. Nah, kedudukan atau posisi. Kedudukan apa aja sih yang dibahas? Ternyata nggak semuanya yang dibahas, itu cuma ada 3. Di geometri dimensi 3 ini, yaitu kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang terhadap satu yang lainnya. Kita mulai dari titik dulu ya teman-teman. Kedudukan titik. Ini mudah sekali, tapi sebelum kita masuk ke sini, saya mau ngasih tahu dulu sesuatu. Pada tahu ya, titik itu ya titik aja kayak gini. Sebetulnya yang dinamakan titik itu dia tidak mempunyai dimensi. Artinya titik itu imajiner gitu ya teman-teman, tidak bisa dibayangkan sebetulnya. Kalau kita gambarkan titik seperti ini, sebetulnya dia mempunyai panjang dan lebar, mempunyai ukuran. Nah, sebetulnya titik yang sebenarnya itu tidak mempunyai panjang dan lebar. Jadi, titik yang sebenarnya itu hanya sebuah posisi atau kedudukan aja. Jadi, tidak bisa kita gambarkan sebetulnya.
Kemudian, yang dimaksud dengan garis itu seperti apa? Ketika kita bilang garis saja, itu artinya adalah garis lurus. Nah, si garis ini dia hanya mempunyai satu dimensi, yaitu hanya memiliki panjang saja, tidak memiliki lebar. Nah, di sini ada catatan ya teman-teman. Ketika kita bilang garis yang saya gambarkan di sini, ini adalah ruas garis. Artinya apa? Ruas garis itu panjangnya tertentu. Bisa kita hitung panjangnya berapa. Tapi kalau kita bilang garis saja, itu artinya si garis ini adalah hanya perwakilannya saja. Tapi sebetulnya dia bisa diperpanjang terus sampai tak terhingga. Bisa diperpanjang terus sampai tak terhingga. Jadi, garis itu memiliki panjang yang tak hingga. Itu adalah garis. Kemudian bidang. Nah, seperti apa itu bidang? Bidang itu contohnya misalkan ini adalah bidang segitiga. Kalau kita melihat perspektifnya adalah dimensi 3 ya. Kalau saya gambarkan bidang di sini bidang segitiga, sebetulnya kalau kita bilang bidang itu luasnya bisa diperluas sampai tak hingga. Sama kayak garis tadi panjangnya bisa diperpanjang sampai tak hingga. Jadi ketika saya bilang ada segitiga ini, ternyata dia sama aja dengan bidang kertas ini, karena luasnya tak hingga. Kalau segitiga ini saya perluas, maka dia adalah bidang kertas ini. Kenapa kalian harus tahu? Yuk kita lihat di kedudukan. Baiklah, pertama itu adalah kedudukan titik. Hanya ada dua, yaitu titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Titik terhadap garis itu hanya ada dua kedudukan atau hanya ada dua posisi, yaitu titik yang berada pada garis dan titik yang berada di luar garis. Contohnya pada gambar berikut. Kenapa dikatakan titik pada garis? Karena garis itu panjangnya tak hingga. Jadi kalau ketika garis ini kita perpanjang dan dia menyentuh atau menembus titik tadi, maka titik ini berada pada garis. Kemudian titik terhadap bidang. Bagaimana dengan titik terhadap bidang? Sama aja kayak titik terhadap garis, yaitu berada pada bidang dan di luar bidang. Contohnya sama seperti yang tadi. Kalau saya punya segitiga seperti ini, dan saya punya titik seperti ini, perspektif kita adalah dimensi 3. Posisi titik terhadap bidang ini ada di mana? Bukan di luar ya, tapi berada pada bidang segitiga ini. Kenapa demikian? Karena si segitiga ini bisa diperluas dan perluasannya itu sampai tak hingga. Berarti titik ini adalah berada pada bidang. Ingat, perspektifnya harus dimensi 3. Baiklah, itu adalah titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Sekarang kita lanjut kedudukan garis. Sekarang bagaimana dengan garis? Posisi atau kedudukan garis. Garis terhadap apa? Garis terhadap garis lagi, dan garis terhadap bidang. Posisi atau kedudukan garis terhadap garis itu ada 4. Dia bisa yang dinamakan sejajar, bisa dikatakan berpotongan, bisa dikatakan bersilangan, dan juga ada posisi yang dinamakan berimpit. Dua garis dikatakan sejajar itu kalau seperti ini posisinya. Artinya apa? Ketika si kedua garis ini kita perpanjang sampai tak hingga, keduanya nggak akan pernah ketemuan itu adalah sejajar. Kemudian bagaimana dengan garis yang berpotongan? Ketika ada dua garis yang sejajar, salah satunya saya bengkokin seperti ini adalah dua garis yang berpotongan. Kenapa? Ingat, garis itu bisa diperpanjang. Jadi kalau keduanya diperpanjang, dia bakal ketemuan di suatu titik. Jadi dua garis ini dia berpotongan. Bagaimana yang ketiga yang dinamakan bersilangan? Itu kalau misalkan saya punya dua garis yang sejajar, salah satu garisnya saya bengkokin, tapi bengkoknya ke depan, bukan ke samping. Ini adalah dua garis yang bersilangan. Dia tidak sejajar, tapi ketika diperpanjang, keduanya tidak ketemuan. Nggak sejajar, nggak ketemuan, itu adalah bersilangan. Kuncinya adalah nggak sejajar dan nggak ketemuan ketika diperpanjang. Kemudian, bagaimana yang dinamakan dengan dua garis yang berimpit? Kata kuncinya itu juga.
Jadi dua garis yang berimpit itu sama, hanya satu garisnya. Atau misalkan seperti ini. Posisi seperti ini dinamakan dua garis yang berimpit. Kenapa? Karena ketika kedua garis tersebut saya perpanjang, dia merupakan suatu garis yang sama. Ini dinamakan dua garis yang berimpit. Baiklah, itu adalah garis terhadap garis. Nah, sekarang bagaimana dengan garis terhadap bidang? Untuk garis terhadap bidang itu ada 3 posisi atau 3 kedudukan. Ada yang dinamakan garis terletak pada bidang, kemudian sejajar bidang, dan ada yang dinamakan garis menembus bidang. Jadi, di sini, di tempat kedudukan ini memang gak ada hitungan, tapi perlu daya imajinasi yang tinggi. Perlu daya bayang ruang yang bagus. Kita lanjutkan ke kedudukan yang ketiga, yaitu kedudukan bidang. Nah, kalau bidang itu gampang, hanya bidang terhadap bidang lagi. Kedudukan bidang terhadap bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang itu ada 3. Bisa dinamakan 2 bidang yang berimpit, kemudian 2 bidang yang sejajar, dan 2 bidang yang berpotongan. Sama dengan garis tadi ya. Kalau kita namakan berimpit, itu berarti itu juga, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu jarak. Konsep jarak pada bangun ruang dimensi 3. Konsep jarak. Di jarak ini ada sedikit kesulitan. Kesulitannya apa? Bukan karena rumusnya, bukan karena sulit menghitungnya, tapi di sini adalah membayangkannya. Jadi konsep jarak ini teman-teman harus bisa membayangkan konsep secara dimensi 3. Jadi persepsinya harus secara dimensi 3. Kata kunci di jarak ini adalah yang tegak lurus. Kenapa kita ngambil dia yang tegak lurus? Karena yang tegak lurus itu pasti jarak yang terpendek. Jadi tadi kata kuncinya adalah teman-teman harus bisa membayangkan. Jadi kita harus memiliki daya bayang ruang yang bagus. Nah, sebetulnya, apa sih yang kita bayangkan untuk menghitung jarak ini? Yang kita bayangkan adalah segitiga yang mewakili jaraknya. Kalau segitiganya itu ternyata berbentuk segitiga sama sisi, jadi teman-teman harus bisa membayangkan segitiga yang mewakilinya. Kalau memang mudah terbayang segitiga yang mewakilinya, kita tinggal menghitung tingginya. Kenapa kita pakainya tinggi? Karena pasti garis tinggi itu adalah garis yang tegak lurus. Kalau ternyata segitiganya itu adalah segitiga sama sisi, jarak yang akan kita hitung adalah jarak dari titik yang atas, misalkan ke alasnya. Maka jaraknya adalah tingginya. Ingat, yang tegak lurus ya. Jadi, jaraknya adalah tingginya. Tinggi dari segitiga tersebut. Kalau segitiga sama sisi ini memiliki panjang sisi A, maka si tingginya atau jarak yang akan kita hitung itu tinggal teman-teman hafalkan rumusnya, yaitu A/2 / 3. Nah, tadi adalah konsep tentang jarak. Sekarang, biar teman-teman lebih paham lagi apa maksud dari konsep ini, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada sebuah kubus. Yang ditanyakan di sini adalah jarak dari titik B ke garis CG. Jarak dari titik B ke garis CG, teman-teman tinggal gambarkan segitiganya saja. Segitiga apa? Ya segitiga BCG. Segitiga BCG itu segitiga apa? Segitiga BCG adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di C. Berarti kita tinggal gambarkan saja, kurang lebih seperti ini. Karena yang ditanyakan adalah jarak dari titik B ke garis CG, itu berarti kita tinggal menghitung tingginya. Tinggi dari titik B. Yang mana tingginya? Ya, yang ini tingginya. Berarti kalau gitu tingginya sama aja dengan panjang BC, yaitu panjang rusuknya 6 cm atau 6 satuan panjang. Nah, demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.